Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari ekonomi kelas 12, yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi kali ini adalah jurnal umum. Jurnal umum ini adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi yang setiap saat terjadi. Nah, kalau ingin bisa membuat atau mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, yang perlu diperhatikan adalah satu, harus hafal akun-akunnya. Yang kedua, harus hafal aturan debit dan kreditnya. Dua hal ini kalau tidak dipahami, tidak bisa kita membuat atau mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Maka kita yang pertama adalah harus hafal akun aset atau harta. Harta yang biasa sering muncul atau sering terjadi di dalam transaksi-transaksi perusahaan jasa adalah harta lancar dan harta tetap. Sebetulnya harta macamnya ada banyak. Ada harta lancar, ada harta tetap, harta tidak berwujud, harta berwujud, dan lain sebagainya. Namun kita fokus pada kali ini adalah yang sering muncul di dalam perusahaan jasa, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu adalah harta yang dipakai penggunaannya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah harta lancar atau aset kas, piutang dagang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Harta tetap contohnya adalah gedung, peralatan, tanah, dan lain-lain. Cirinya harta tetap adalah mengalami penyusutan. Kalau dipakai mengalami penyusutan, penggunaannya lebih dari 1 tahun. Kalau kalian paham betul macam-macam harta, saat ketemu dengan transaksi, kalian bisa menganalisis transaksi, bisa mencatat dari transaksi, dianalisis kemudian dibuat ke dalam jurnal umum. Kemudian akun yang kedua kalian harus hafal, akun utang. Akun utang itu biasanya terdiri dari 2 macam, akun utang lancar atau yang disebut dengan liabilitas, dan utang jangka panjang atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek itu pelunasannya kurang dari 1 tahun, utang jangka panjang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Ekuitas atau modal, kemudian prive, kemudian akun pendapatan dan beban. Nah, ini kuncinya harus hafal antara harta harus bertambah letaknya di sebelah mana, utang bertambah letaknya di sebelah mana, modal bertambah letaknya di sebelah mana, pendapatan bertambah letaknya di sebelah mana, dan beban bertambah letaknya di sebelah mana. Harus memahami. Kalau saya menggunakan alat peraga ini, kita bisa pakai sebagai dasar kita. Kalau kita mau menganalisa kemudian belum hafal letaknya debit dan kredit, pakailah tangan atau jari kita manfaatkan. Oke, kalau saya bilang ibu jari merupakan kelompoknya si harta, telunjuk kelompoknya si utang, jari tengah kelompoknya si modal, jari manis kelompoknya si pendapatan, dan jari beban kelompoknya jari kelingking adalah kelompoknya si beban. Kita tekuk ibu jari dan kelingking, kita tekuk, kita satukan, dan utang, modal, pendapatan kita biarkan tetap berdiri. Ini mempunyai tujuan. Akun yang letaknya sama, mereka itu posisinya juga sama, seperti utang, modal, pendapatan. Kalian lihat di layar, utang, pendapatan, dan modal atau utang, modal, dan pendapatan kalau bertambah letaknya di sebelah kredit, kalau berkurang letaknya di sebelah debit. Nah, kemudian yang posisinya sama pula, yaitu ibu jari dan kelingking, yaitu akun harta dan akun beban, itu juga mempunyai posisi yang sama. Kalau bertambah letaknya di sebelah debit, kalau berkurang letaknya di sebelah kredit.
Jari ini merupakan alat bantu kalian kalau kalian belum hafal, belum memahami letak debit dan kredit. Oke, kita lanjut. Saya akan memberikan langsung contoh kepada transaksi saja biar kalian memahami. Saya golongkan. Pertama adalah transaksi yang menimbulkan harta dan modal. Ulang, transaksi yang menimbulkan harta dan modal. Misalnya ada contoh. Disetorkan uang tunai sebesar 100 juta sebagai modal mendirikan usaha bengkel. Misalnya saya menyetorkan uang di bengkel tersebut untuk modal. Maka yang mencatat transaksi ini adalah yang punya bengkel. Nah, karena bengkel tersebut menerima uang tunai, maka menambah kas. Kas ini bertambah di sebelah debit. Kasnya bertambah karena apa? Oh, ternyata karena setoran modal. Modal juga bertambah letaknya di sebelah kredit. Perlu diingat pula antara debit dan kredit itu tidak boleh tulisannya sama-sama lurus, tidak boleh. Ini Ibu sengaja menulis antara kas dan modal itu tidak lurus karena mempunyai arti untuk membedakan antara yang debit dan kredit. Nah, kenapa kok kas harus ditulis terlebih dahulu daripada modal? Tidak sebaliknya, modal ditulis dulu baru kemudian kas. Karena akuntansi itu mempunyai aturan, di mana aturannya dalam mencatat jurnal, yang dicatat adalah yang letaknya di sebelah debit dulu, baru yang kredit menyusul. Nah, sekarang kita lihat, kas itu kan kelompoknya harta. Harta itu kita lihat ulang, harta kalau bertambah di debit, maka kas kalau bertambah juga di debit, dan modal kalau bertambah di kredit, maka modal letaknya di sebelah kredit. Ini sebetulnya ada format khusus yang jurnal umum. Ini lebih gampangnya saya pakai tidak memakai format. Nah, kalian lihatlah format yang ada di buku cetak kalian. Pahami. Nah, saya ulang kembali bahwa kas itu letaknya di sebelah debit, artinya bertambah. Modal di kredit juga bertambah, sama-sama bertambah. Kemudian contoh lagi, transaksi yang menimbulkan harta dan harta. Ada transaksi apa? Yang pertama adalah dibeli perlengkapan secara tunai 1 juta. Dibelinya perlengkapan itu barang habis pakai. Kalau dipakai habis. Kalau kita membeli barang wujudnya adalah perlengkapan, pasti barang kita bertambah. Nah, barangnya berupa apa? Perlengkapan. Perlengkapan itu golongannya siapa? Perlengkapan itu golongannya harta. Hartanya kita bertambah dengan nama akun perlengkapan. Maka perlengkapan kita tulis di sebelah debit senilai 1 juta. Nah, belinya secara apa? Secara tunai. Kalau secara tunai berarti kita mengeluarkan uang, maka mempengaruhi akun kas. Kas kita berkurang. Nah, perlengkapan dan kas sama-sama harta. Tidak apa-apa kalau transaksi ini menimbulkan harta dan harta. Tidak selalu transaksi ini menimbulkan misalnya harta dengan utang atau harta dengan pendapatan atau harta dengan modal. Tidak boleh harta dengan harta kalau memang pada kenyataannya menimbulkan akun harta dan harta. Kenapa sih kok ini tidak boleh dibalik? Iya, tidak boleh dibalik karena kas itu kalau berkurang di kredit karena dia kelompoknya harta. Yang ditulis adalah yang debit dulu. Yang kalau harta yang di debit adalah bertambah. Transaksi yang kedua adalah dibeli peralatan secara tunai senilai 2 juta. Ini dengan transaksi yang pertama sama. Bedanya pada apa? Bedanya pada transaksi yang kedua yang dibeli peralatan. Maka di dalam jurnal umum juga kita mengikuti. Kalau yang dibeli peralatan, maka yang bertambah adalah peralatan. Peralatan bertambah di debit 2 juta karena belinya tunai, mempengaruhi akun kas. Kas berkurang 2 juta, berkurang. Nah, antara peralatan dan kas ingat, kita tidak boleh menuliskan lurus karena ada yang di debit, ada yang di kredit.
kasnya menjorok ke kanan. Oke, kita lanjut. Masih pada transaksi yang menimbulkan harta dan harta. Transaksi yang ketiga, diterima pelunasan piutang sebesar 3 juta. Kalau diterima menambah kas. Menerima hasil apa? Pelunasan piutang. Piutang juga kelompoknya harta. Kalau kita tadinya memperoleh piutang kita tadinya bertambah, kemudian diterima pelunasannya, otomatis piutang kita kurangi sebesar 3 juta. Piutang kelompoknya harta kalau berkurang di kredit, maka piutang menjorok ke kanan tulisannya. Tidak boleh lurus dengan kas. Kas di debit, piutang usaha di kredit. Akun atau transaksi yang keempat adalah dibayar di muka asuransi untuk 1 tahun 10 juta. Asuransi ini juga harta. Nah, karena dibayarnya di muka langsung 1 tahun, maka harta kita masih utuh. Masih utuh karena belum dipakai asuransinya. Maka wujudnya adalah asuransi dibayar di muka bertambah karena kelompoknya harta, maka masuk di sebelah debit 10 juta. Karena dibayar keluar uang, kas berkurang. Kas berkurang karena kelompoknya harta. Harta kalau berkurang di kredit. Maka antara asuransi dibayar di muka dan kas penulisannya berbeda. Kas kredit karena kas berkurang, kelompoknya harta. Harta kalau berkurang letaknya di sebelah kredit. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada transaksi yang menimbulkan harta dan utang. Contohnya adalah Tuan Ahmad membutuhkan tambahan modal dan ia meminjam uang di bank sebesar 100 juta. Transaksi ini bukan yang kita analisa untuk tambahan modal ya. Transaksi ini adalah transaksi peminjaman uang di bank. Maka kalau Tuan Ahmad meminjam uang di bank, maka uangnya Tuan Ahmad bertambah atau kasnya Tuan Ahmad bertambah untuk bengkel, untuk menambah modal sebesar 100 juta. Kasnya Tuan Ahmad bertambah dari mana? Dari pinjam uang di bank, maka menambah utang bank. Utang kalau bertambah di kredit sebesar 100 juta. Yang ditulis kas dulu baru utang. Tulisannya berbeda. Utang menjorok ke kanan. Oke, lanjut. Transaksi berikutnya masih terkait dengan transaksi sebelumnya. Dibayar angsuran utang kepada bank sebesar 2 juta. Membayar itu berarti mengurangi kas. Maka kas kita letakkan di sebelah kredit. Ingat, jangan diletakkan di sebelah debit karena kasnya berkurang. Kas kelompoknya harta. Harta kalau berkurang di kredit. Yang ditulis dulu adalah utang bank. Kalau kita membayar angsuran, maka utangnya kita berkurang. Utang kalau berkurang letaknya di debit. Maka yang kita tulis dulu utang bank baru kas. Utang bank berkurang di debit 2 juta dan kas berkurang di kredit 2 juta. Selanjutnya, masih transaksi yang menimbulkan harta dan utang. Ada transaksi misalnya dibeli peralatan secara kredit 50 juta. Secara kredit belinya. Maka kalau membeli, akun yang bertambah apa yang dibeli? Peralatan. Peralatan kelompoknya harta. Harta kalau bertambah di debit, maka yang ditulis peralatan dulu. Bertambah di debit 50 juta. Belinya secara apa? Kredit. Kalau beli kredit itu belum mengeluarkan uang, tapi menambah utang. Utangnya disebut utang usaha. Utang kalau bertambah letaknya di sebelah kredit sebesar 50 juta. Ada transaksi lagi yang menimbulkan harta dan utang. Apa transaksinya?
dibayar cicilan utang atas pembelian peralatan sebesar 10 juta. Nah, ini terkait dengan transaksi sebelumnya. Awalnya belinya kredit, menambah utang. Nah, kemudian dibayar cicilan utangnya, bayar dulu 10 juta. Maka mengurangi utang usaha 10 juta. Karena dibayar mengurangi kas. Kas berkurang 10 juta. Jangan sampai kebalik. Lihat, kita ingat pada slide yang kedua, aturan debit kredit harus hafal. Oke, selanjutnya. Transaksi yang menimbulkan harta dan pendapatan. Contohnya adalah diterima jasa servis kendaraan sebesar 800.000, diterima, menambah kas. Kas kelompoknya harta kalau bertambah di debit, dan pendapatan jasa bertambah pula di kredit. Pendapatan itu letaknya di jari manis. Kalau bertambah di kredit, maka letakkan kita kredit. Tulisannya harus beda. Kemudian ini terkait dengan transaksi sebelumnya. Menyelesaikan jasa servis 1.500.000 dibayar secara kredit. Transaksi sebelumnya langsung dibayar, transaksi berikutnya tidak dibayar. Artinya bekerja dulu, bayarnya nanti. Maka perbedaannya pada akun kas dan akun piutang. Kalau langsung diterima uangnya kas bertambah, kalau uangnya belum diterima maka gantinya kas adalah piutang usaha. Piutang usaha sama-sama hartanya dengan kas, maka kalau bertambah di debit. Dan kreditnya adalah pendapatan jasa, bertambah di kredit. Oke. Transaksi yang kelima adalah transaksi yang menimbulkan harta dan beban. Beban itu sama artinya dengan biaya. Contohnya, dibayar gaji pegawai sebesar 1.500.000. Membayar gaji. Gaji itu disebut beban, maka kelompoknya jari kelingking. Kalau bertambah di debit. Dan kalau dibayar, nah maka di sini beban gaji letaknya di sebelah debit, bertambah. Dan kreditnya adalah kas. Kas di kredit artinya berkurang karena dibayar. Ada lagi contoh misalnya, dibayar listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta. Jurnalnya bagaimana? Karena membayarnya listrik, air, dan telepon, maka akun yang muncul adalah akun beban. Beban listrik, air, dan telepon bertambah. Ingat, jari kelingking itu kelompoknya si beban. Kalau bertambah letaknya di sebelah debit. Kas kelompoknya harta. Kalau bertambah letaknya di sebelah kalau berkurang letaknya di sebelah kredit. Bertambah harta dan beban kalau bertambah di debit. Utang, modal, pendapatan. Kalau bertambah letaknya di sebelah kredit. Harta dan beban kalau berkurang di kredit, utang, modal, pendapatan kalau berkurang di debit, sebaliknya. Dan terakhir adalah transaksi yang menimbulkan harta dan prive. Diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Untuk kepentingan pribadi namanya prive. Kalau prive di sini posisinya sama dengan beban. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Maka karena menimbulkan akun prive bertambah sebesar 2.500.000 karena diambil uangnya, maka kas berkurang. Kas kelompoknya harta kalau berkurang di kredit. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.